Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan sudah kenal sama saya kan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita doa dulu sebelum memasuki pelajaran di hari ini. Ketua kelas seperti biasa pimpin depan. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita absen dulu ya sebentar. Ya baik, Bapak akan mulai pelajaran di hari ini. Kita di hari ini mempelajari mata pelajaran Koperasi Indonesia. Apa itu koperasi? Apa itu Indonesia? Di sini dijelaskan pengertian koperasi. Pengertian koperasi pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa koperasi sebagai badan usaha bersama atas asas kekeluargaan menjadi landasan dalam mencapai tujuan perekonomian sosial. Di sini koperasi dibentuk menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi dibagi menjadi dua. Satu, koperasi primer. Dua, sekunder. Koperasi yang primer ini koperasi beranggota orang perorangan yang berbentuk sekurang-kurangnya minimal 20 orang. Sedangkan sekunder ini koperasi badan hukum dibentuk sekurang-kurangnya minimal 3 orang. Selanjutnya pendirian koperasi di sini, pendirian koperasi tahap persiapan dibagi menjadi 3 bagian. Satu, tahap persiapan, adanya penyelenggaraan membentuk suatu usaha bersama. Maksudnya itu di koperasi itu harus kompak dan membentuk koperasi supaya koperasi itu maju dan bisa berkembang. Yang dua, tahap pengesahan badan usaha hukum. Para pendiri koperasi menyuruhkan permohonan pengesahan pendirian secara tertentu kepada daerah penasehat. Maksudnya di sini koperasi itu harus jelas dan ada bukti untuk menempatkan letaknya koperasi itu di mana. Selanjutnya materi lanjutannya manajemen koperasi. Manajemen koperasi ini dibagi menjadi dua.
Yang satu fungsi perencanaan. Yang kedua fungsi pengorganisasian. Yang pertama, yang kedua fungsi pengorganisasian. Fungsi perencanaan ini menetapkan suatu cara bertindak sebelum tindak itu dilaksanakan. Nah, di sini dijelaskan koperasi itu harus bertindak sebelum tindakan itu ditindaklanjuti oleh masyarakat. Dan yang kedua, sekelompok manusia yang bekerja sama di mana kerjasama tersebut direncanakan dalam bentuk struktur organisasi, suatu gambaran sistematis tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Maksudnya di sini koperasi itu harus benar-benar merancang pekerjaan itu secara struktur dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi dan peran koperasi. Membangun cara di sini. Fungsi dan peran koperasi di sini dibagi menjadi 3. A. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. B. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas hidup manusia dan masyarakat. 3. Atau C. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan sebagai soko hulunya. Di sini koperasi sekolah dibagi menjadi 5. 1. Rapat anggota merupakan pemegang kepuasan tinggi dalam sebuah koperasi sekolah. Nah, koperasi itu mungkin setiap bulannya atau setiap minggunya itu pasti ada rapat tentang bagaimana penerapan koperasi itu yang baik. 2. Pengurus dalam koperasi sekolah terdiri atas 2 sekretaris dan bendahara. Ya, biasanya ya di dalam koperasi itu memang ada 2, satu atas ketua, sekretaris dan bendahara, itu terstruktur semuanya. 3. Pengawasan dalam suatu koperasi bertugas mengawasi jalannya koperasi yang dikelola pengurus. Demikian jalan koperasi di sini diawasi dan dikelola dengan baik. D. Badan nasihat koperasi diperlukan untuk menunjang keberhasilan jalannya koperasi. Ya, di sini dijelaskan badan nasihat koperasi diperlukan untuk menunjang keberhasilan jalannya koperasi. Yakni koperasi itu harus dijaga dan harus dijalankan sebaik-baiknya. Pembina dan pelindung, dan terakhir itu pembina dan pelindung. Dan yang terakhir di sini manfaat koperasi sekolah. Manfaat koperasi sekolah ini dibagi menjadi 3 bagian. Manfaat koperasi sekolah. Manfaat koperasi sekolah dibagi menjadi 3. 1. Merupakan alat pendidikan dan penerapan pengetahuan di bidang ekonomi dengan berasas gotong royong. Jadi dalam masyarakat itu koperasi itu harus bergotong royong. Gimana caranya? Koperasi itu selalu kompak dalam bekerja sama. B. Merupakan alat untuk mengusahakan kebutuhan sekolah bagi para siswa.
merupakan alat untuk mengusahakan kebutuhan sekolah bagi para siswa. Di sini guru koperasi itu menyiapkan alat-alat untuk siswa dan siswi itu untuk lebih peralatan sekolah, dimana supaya tidak kurang. C. Sebagai tempat kegiatan menabung di sekolah. Selain koperasi ini bisa bergotong royong, koperasi ini bisa dibuat menabung, baik itu untuk masyarakat, baik untuk sekolah itu sendiri. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya tentang Koperasi Indonesia yang Bapak jelaskan tadi, di mana yang kurang paham, mari kita jelaskan kembali. Mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan yang mau bertanya. Gimana kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Tunggu dulu. Bapak punya soal PR lah untuk dikumpulkan minggu depan. Biasa Bapak dulu sering dikasih PR, disuruh dikerjakan rumah. Sekarang kan di rumah aja, ya ini PR dikerjakan di rumah. 1. Jelaskan cara membentuk koperasi. Tunggu ya. 1. Jelaskan cara membentuk koperasi. 2. Jelaskan ciri-ciri koperasi. 3. Jelaskan bagaimana cara pengelolaan koperasi di sekolah. 4. Jelaskan hal apa saja yang ditetapkan dalam rapat koperasi. Sudah? Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.